Selamat siang, kembali berjumpa dengan saya Imade Ade. Di sini saya akan menjelaskan emergency generator yang ada di Full Motion Engine Simulator Politeknik Pelayaran Barombong. Saya akan menjelaskan fungsi dan peralatan-peralatan yang ada di dalam sistem emergency generator yang ada di sini. Ini adalah tampilan daripada proses display directory MC90P yang ada di simulator. Terdapat banyak sistem di dalamnya, di mana kita akan mempelajari satu demi satu. Yang akan dibahas di sini adalah mengetahui pertama, kemudian kita pahami apa yang terdapat di dalam emergency generator. Untuk itu kita bisa melihat pada tampilan gambar nomor 78 ini. Jadi kita klik, nanti kita akan masuk ke dalam sistemnya. Jadi kalau di atas kapal secara real kita harus menuju ke emergency generator. Biasanya dia terdapat di luar kamar mesin atau di pop deck sesuai dengan ukuran atau kapal yang akan kita naiki sebagai tempat praktek. Oleh sebab itu, untuk mengetahui daripada emergency generator, baiknya kita menuju ke ruang emergency generator. Baik, saya akan perlihatkan. Nah, ini adalah sistem yang ada pada emergency generator, di mana fungsi daripada emergency generator di atas kapal itu adalah sebagai pembangkit tenaga listrik dalam keadaan darurat, di mana generator ini beroperasi apabila main generator itu tidak dapat difungsikan atau terjadi fail atau dalam keadaan darurat, dan membackup sebagian daripada kebutuhan listrik di atas kapal. Namun sebelum kita mengoperasikan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu, kemudian kita pahami sistem-sistem yang ada di dalam emergency generator ini. Yang pertama di sini kita harus perhatikan adalah data daripada emergency generator. Untuk mengetahui data-data yang ada dalam emergency generator, kita bisa melihat pada nameplate-nya atau yang terdapat pada plat. Jadi kita hanya menunjukkan kursornya mengarahkan ke plat ini, kemudian kita klik. Ini adalah menunjukkan data daripada emergency generator, di mana tipenya ini adalah dengan putaran tinggi dengan menggunakan bahan bakar diesel oil, di mana engine powernya ini adalah sebesar 250 kW. Kemudian engine speednya 1800 rpm. Kemudian ratingnya atau generator ratingnya itu adalah 200 kVA. Kemudian tegangannya atau voltasenya hasilkan 440 volt pada frekuensi 60 Hz, di mana power factor atau COSP-nya itu adalah sebesar 0,90. Itulah data daripada emergency generator. Jadi adik-adik taruna harus mencatat nantinya kalau praktek di atas kapal. Untuk mengetahui data tersebut, tinggal mencari di nameplate-nya atau di dalam platnya. Baik, selanjutnya di dalam sistem emergency generator ini ada terdiri dari sistem pelumas atau pelumasan, kemudian ada sistem bahan bakar yang berwarna kuning muda ini, kemudian ada sistem pendinginan yang berwarna biru. Kalau yang sistem pelumasan ini adalah yang berwarna kuning tua. Kemudian ada sistem penstarting untuk menggerakkan daripada penjalan daripada emergency generator. Kemudian ada kontrol panel yang ada di sini untuk mengoperasikan emergency generator. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah kaitannya dengan sistem pelumasan. Di mana sistem pelumasan daripada emergency generator ini, minyak lumasnya itu ada disimpan di dalam SAM atau LO SAM.
atau biasa juga dikenal dengan karter. Untuk mengetahui daripada isi daripada minyak lumas yang ada dalam SAM ini atau dalam tangki atau dalam karter, kita bisa melihat di gelas duganya. Ini menunjukkan bahwa nilai daripada level minyak lumas yang ada di dalam sini bisa kita lihat pada huruf ini, yaitu huruf L. Itu menunjukkan 70%. Apabila dia ada kode A ini artinya dia dalam keadaan normal condition. Tapi apabila dia berkedip-kedip, itu dia menunjukkan abnormal. Apabila level di dalam LO-SAM atau di dalam karter ini berkurang, kita mengisinya atau menambahnya dengan membuka katup yang ada di sini, sehingga minyak itu akan mengalir secara graviti menuju ke SAM tank. Ambil minyak atau minyak lumasnya ini biasanya dari tangki, namun tidak semuanya kapal dilengkapi dengan sistem seperti ini. Ada juga yang secara manual diambil daripada di tempat yang lain menggunakan tin. Kemudian sistem kerja daripada pelumasan yang ada dalam emergency generator ini, minyak lumas yang tadinya berada di LO-SAM tank itu akan dihisap menggunakan sebuah pompa yang disebut dengan LO pump, di mana pompa ini sesuai dengan simbol yang sudah pernah saya jelaskan bahwa digerakkan menggunakan sub atau sub driven. Kemudian minyak lumas dipompa selanjutnya menuju ke, ini ada arah panah, kita lihat menuju ke cooler. Namun sebelum sampai ke cooler, di sini ada 3-way valve, di mana 3-way valve ini dikontrol menggunakan katup solenoid. Apabila temperatur minyak lumas ini kurang daripada yang sudah ditentukan, maka keran yang ada di atas ini tidak terbuka dan minyak lumas tidak menuju ke cooler, namun dia melalui bypass. Tetapi apabila temperaturnya melebihi daripada yang sudah disetting, maka katup kontrol ini secara otomatis akan menutup bypassnya sehingga menuju ke cooler. Selanjutnya dari LO cooler, minyak lumas ini akan didinginkan menggunakan air pendingin yang ada di generator sebagai pendingin yang menggunakan air tawar, akan menggunakan minyak lumas tersebut sehingga temperaturnya akan turun sehingga keluar menuju ke 3-way valve, di mana 3-way valve ini bisa kita setting sesuai yang kita kehendaki menuju ke duplex filter atau saringan, di mana fungsi saringan ini adalah untuk kotoran-kotoran yang bersamaan dengan minyak lumas sehingga bisa disaring atau difilter. Selanjutnya dari filter lah menuju ke 3-way valve sesuai dengan arah daripada filter yang mana kita kehendaki. Kemudian minyak lumas tersebut akan masuk ke dalam sistem permesinan yang ada di emergency generator engine untuk melumasi bagian-bagian yang bergerak. Itulah sistem daripada pelumasan yang kita kenal di dalam emergency generator. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem bahan bakar, di mana bahan bakar untuk emergency generator ini menggunakan diesel oil yang disimpan pada emergency generator diesel oil service tank. Nah, kita bisa melihat level bahan bakar yang ada dalam tangki ini dengan melihat gelas duganya. Nah, di sini juga ada level kontrolnya, menunjukkan nilai bahwa level yang ada di dalam tangki menunjukkan angka 60%. Apabila berkurang,
bisa menambah dengan cara membuka stop valve ini, sehingga bahan bakar itu akan mengisi sendiri, diambil daripada sumber tangki yang lain. Selanjutnya, bahan bakar yang dari service tank ini itu akan dipompa menuju ke emergency diesel oil daily tank menggunakan sebuah pompa, di mana pompa ini digerakkan oleh sub atau sub driven. Apabila emergency generator sudah beroperasi atau sudah berjalan atau sudah running, sehingga pompa ini juga akan ikut bersamaan running. Namun sebelumnya bahan bakar itu melewati sebuah filter. Nama di sini ada dua filternya, duplex filter, namun yang digunakan adalah secara bergantian, yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ikut bersama dengan bahan bakar ini. Selanjutnya, bahan bakar yang ada di daily tank itu akan diteruskan ke mesin menggunakan sebuah pompa yang disebut dengan booster pump, di mana booster pump ini juga digerakkan oleh sub driven. Apabila mesin itu sudah beroperasi, pompa ini juga dengan sendirinya akan beroperasi. Sebelum masuk ke mesin, bahan bakar tersebut melalui sebuah filter yang disebut dengan duplex filter, namun yang digunakan di sini adalah salah satunya untuk sebagai perawatan, digunakan secara bergantian. Kemudian di sini set point yang kita ingin setting untuk mengatur daripada flow bahan bakar yang masuk ke mesin. Ini kita memasukkan di sini set point. Selanjutnya bahan bakar akan masuk ke mesin sebagai sumber daripada tenaga untuk proses pembakaran di dalam silinder. Kemudian sistem pendinginan, di mana sistem pendinginan ini biasa kita sebut sebagai sistem pendingin tertutup, karena menggunakan air pendingin air tawar, di mana air tawar pendingin ini tempat penyimpanannya itu berada di dalam radiator. Ini posisi radiatornya. Kenapa disebut dengan radiator? Karena air yang didinginkan di dalam radiator ini menggunakan fan atau menggunakan kipas, di mana kipas ini digerakkan oleh mesin itu sendiri atau dari sumber yang lain, sehingga media pendingin untuk mendinginkan air di dalam radiator ini menggunakan udara, sehingga disebut dengan radiator. Baik, saya mulai dari sini. Untuk mengetahui level air yang ada dalam radiator, kita bisa melihat nilai di sini. Nilai L ini adalah 90%, artinya sudah mencukupi sesuai dengan level yang ada. Apabila berkurang, kita bisa mengisinya dengan cara menambahnya dengan membuka stop katup yang ini. Dari sini air pendingin ini akan dipompa oleh sebuah pompa. Ini digerakkan oleh subnya sendiri, oleh dari engine-nya atau biasa disebut dengan engine driven, akan mengalirkan air pendingin ini menuju ke LO cooler, di mana tadi bahwa sistem pelumasan untuk mendinginkan minyak lumas di dalam cooler ini dia menggunakan air tawar, sehingga air pendingin yang digunakan untuk mendinginkan mesin emergency generator engine ini juga dipergunakan untuk mendinginkan minyak lumas di dalam sistem ini, sehingga air tawar pendingin ini masuk ke LO cooler untuk mendinginkan minyak lumas yang ada dalam sistem ini. Kemudian keluar dari cooler, setelah itu barulah dia masuk mendinginkan mesin ini karena sudah beroperasi, sehingga akan mendinginkan mesin ini sendiri. Setelah mendinginkan mesin ini,
air pendingin ini akan keluar kembali menuju ke radiator. Jadi ini ada panahnya, tinggal dilihat alurnya atau jalur daripada sistem pendinginan yang ada di sini. Nah, di sini ada katup kontrol, di mana bila pertama dioperasikan, katup kontrol ini akan beroperasi secara otomatis apabila temperaturnya masih rendah, sehingga air tawar pendingin ini tidak dialirkan ke dalam radiator, namun dialirkan melalui bypass. Jadi itulah sistem daripada cara kerja sistem pendingin yang menggunakan air tawar. Kemudian saya masuk kepada sistem starting, di mana emergency generator ini ada dua sistem yang dapat digunakan untuk menjalankan atau starting atau start. Yang pertama di sini menggunakan yang namanya baterai sebagai tenaga penggerak awal untuk menjalankan emergency generator engine ini. Nah, di sini ada baterai dengan tegangan bisa kita lihat pada huruf P, itu menunjukkan adalah tegangan daripada baterai ini. Nilainya ada di sini ada 22,36 volt. Jadi cukup untuk menggerakkan emergency generator engine ini. Namun apabila tegangan pada baterai ini berkurang sehingga tidak mampu untuk mengoperasikan atau men-start daripada emergency generator ini, ada sistem yang kedua yang menggunakan akumulator, di mana sistem ini menggunakan minyak lumas, di mana minyak lumasnya ini disimpan di sebuah tangki, disebut dengan oil reservoir. Untuk menjelaskan sistem ini, starting yang menggunakan sistem tekanan oli ini itu disebut dengan starting oil pressure, di mana tekanan minyak akan memutar daripada hidromotor yang ada terpasang pada emergency generator engine ini. Ini letaknya di belakang sini. Jadi pertama-tama kita harus memompa dengan tangan dengan cara mengklik hand pump ini, kita on dia, sehingga tekanan di dalam sistem ini, di dalam sistem starting yang menggunakan oil pressure ini akan meningkat. Kira-kira kita naikkan tekanannya sampai pada tekanan 100 bar. Ini alat ukur untuk mengetahui tekanan yang ada dalam sistem. Kemudian untuk men-start ini mesin, kita tinggal membuka tombol push bottom start, sehingga katup silinder valve ini akan terbuka, maka minyak atau minyak lumas yang bertekanan ini akan mengalir menuju ke hidromotor, sehingga hidromotor ini akan memutar awal daripada emergency generator engine ini, sehingga mesin akan beroperasi dengan start awal menggunakan tekanan oil pressure ini. Itulah beberapa bagian sistem yang ada dalam emergency generator. Terima kasih sudah menonton video ini. Selanjutnya saya akan menampilkan video-video untuk sistem-sistem yang ada di simulator selanjutnya untuk topik-topik yang berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.